Impact Kids. Halo, selamat pagi anak-anak. Selamat berjumpa kembali dengan Ibu Giarti dalam Impact Kids hari ini. Ya, mari kita selalu mengawali hari kita dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itulah yang akan menjadi kekuatan bagi hidup kita. Tapi sebelumnya, mari kita selalu berdoa ya. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari yang baru yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Kami bersyukur untuk hari yang indah yang Kau berikan kepada kami, dan kami juga bersyukur untuk setiap berkat yang telah Engkau sediakan bagi kami. Berkat firman Tuhan pagi ini yang akan kami dengar, kami juga syukuri. Oleh karena itu Tuhan, tolong kami, mampukan kami untuk kami dapat memahami setiap firman yang kami mau baca dan dengarkan pada hari ini. Tuhan tolong kami juga untuk kami dapat melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami berdoa dan kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anak-anak yang dikasih Tuhan, hari ini Bu Giarti punya sebuah cerita tentang sepatu usang. Ya, dikisahkan bahwa ada seorang ayah yang memiliki seorang anak, di mana ayah ini setiap harinya dia dengan setia mengantar dan menjemput anaknya ke sekolah. Tetapi oleh karena situasi dan kondisi keuangan di dalam keluarganya, si ayah ini ketika datang ke sekolah selalu berpenampilan sederhana dengan pakaian yang biasa saja. Jaketnya sudah mulai lusuh, sepatunya juga sepatu usang, sudah mulai ada lubang di sana sini, kemudian warnanya juga sudah memudar, dan mungkin tali solnya, ikatan solnya juga sudah mulai lepas di sana sini. Pokoknya kondisinya sangat memprihatinkan. Nah, melihat hal itu, seringkali teman-teman dari anaknya ini ketika ayahnya datang ini, mereka sedikit mentertawakan, ya, karena melihat situasi dan kondisi ayah anak ini. Nah, sampai suatu ketika anak ini jadi merasa malu ketika ayahnya datang ke sekolah, sehingga dia berkata kepada ayahnya, "Ayah, besok lagi gak usah diantar aku, gak usah dijemput juga, aku pulang sendiri." Lalu ayahnya bertanya, "Kenapa nak?" "Gak apa-apa." Padahal sebenarnya dalam hatinya dia merasa malu, ya. Nah, oke, sampai akhirnya suatu hari besoknya, tentu ayah ini tidak mengantar anaknya ke sekolah dan tidak menjemputnya juga ke sekolah. Nah, si anak ini kebetulan pulang lebih awal dari biasanya. Sehingga ketika dia sampai di rumah, dia melihat ayahnya masih ada di rumah. Lalu dia masuk ke rumah dan ibunya berkata kepadanya, karena ibunya tahu apa yang ada dalam pikiran anaknya, mengapa anaknya nggak mau lagi diantar dan dijemput ke sekolah. Sehingga ibunya ini berkata kepada anak ini, "Nak, kamu malu ya kalau ayahmu yang mengantar dan menjemput kamu ke sekolah?" Anak ini diam saja. Kemudian ibunya melanjutkan, "Nak, sebenarnya papa itu sudah ingin membeli sepatu yang baru, membeli baju yang baru, tetapi kondisi keuangan kita tidak memungkinkan untuk kita membeli semuanya secara bersamaan. Ayahmu lebih mengutamakan untuk membayar uang sekolahmu." Wah, mendengar hal itu, anak itu menjadi terdiam. Dia tidak bisa berkata apa-apa. Dia menyadari bahwa rupanya ayahnya sungguh mengasihi dia, sehingga ayahnya lebih memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhannya. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, hari ini firman Tuhan mengajar kepada kita bagaimana kita harus taat, bagaimana kita harus hormat dan mengasihi orang tua kita. Efesus pasal 6 ayat 1-3 mengajar kepada kita sekalian. Dikatakan demikian, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini, supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi." Firman Tuhan kepada kita hari ini mengingatkan kepada kita sekalian. Melalui Rasul Paulus, dia mengingatkan supaya
anak-anak itu menaati orang tuanya di dalam Tuhan. Menaati dalam hal ini adalah mereka harus mengikuti apa yang dikatakan oleh orang tua. Menaati dalam hal ini mereka juga harus mengasihi orang tuanya melalui tindakan nyata. Menaati dalam hal ini adalah anak-anak tidak membantah apa yang dikatakan oleh orang tua. Ya, karena orang tua adalah wakilnya Tuhan di dunia ini. Nah, karena itu wajib hukumnya anak-anak taat kepada orang tuanya. Lalu yang kedua, Rasul Paulus mengingatkan juga di ayat yang kedua, hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting, sama seperti yang nyata dari janji ini. Ya, Rasul Paulus menegaskan ini suatu perintah. Menghormati ayah dan ibu adalah satu perintah. Apapun kondisi mereka, kita wajib tetap menghormatinya. Apapun situasinya, kita wajib menghargainya. Kita wajib mengasihinya dengan sepenuh hati kita, dengan ketulusan hati kita, karena mereka adalah orang tua kita. Meskipun sekalipun orang tua kita mungkin juga melakukan tindakan-tindakan yang mungkin kurang menyenangkan dalam hidup kita, kita tetap wajib menghormati mereka, karena itu adalah suatu perintah. Dan ada janji di balik semuanya itu. Kalau kita menaati dan menghormati orang tua kita, ada janji yang Tuhan berikan, yaitu di ayat 3 dikatakan supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Ini janji yang luar biasa. Kamu akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi kalau kamu menaati dan menghormati orang tuamu. Jadi apapun kondisi orang tuamu, apapun situasi keluargamu, kamu wajib menghormati, kamu wajib menaati, kamu wajib mengasihi orang tuamu. Karena itu suatu perintah. Dan Tuhan berjanji, kalau kamu melakukan itu, maka kamu akan berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah mengingatkan kami bagaimana kami harus menaati orang tua kami, menghormati mereka sebagaimana yang Tuhan mau dalam hidup kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk kami dapat melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami bersyukur untuk kedua orang tua kami yang masih Tuhan berikan bagi kami. Berkati mereka dengan kesehatan, berkati pekerjaan mereka, berkati setiap usaha mereka. Terima kasih Bapa kami dalam surga. Kami mengucap syukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sampai bertemu kembali dalam Impact Kids selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Impact Kids.